Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd, kita masih lanjutkan di pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih di Kitabul Ilm, di pembahasan bab ketiga, itu tentang ilmu yang mazmumah, ilmu-ilmu yang tercela dan sebab tercelanya ilmu tadi. Ya, itu bisa ada ilmu tadi. Ya. Oh, tadi tua, ya. Betul. Sampai apa? Bahasanya nakamu takhminun mahdun, ya. Petani? Oh ya. Asbab tsaniyah. Sebab yang kedua dari penyebab ilmu itu tercela. Sebab pertama kan kemarin, ya, ilmu tercela itu karena dia madorot. Ya. Karena dia madorot kepada orang, ilmu sihir. Kemudian yang kedua, sebab kedua ilmu itu tercela, ayakuna mudiran bi sahibihi fi ghalibil amri. Itu ayakuna, itu hendaknya ada apa ilmu tadi, mudiron, memadorotkan, membahayakan bisahibi terhadap pemiliknya, fi ghalibil amri, dalam umumnya perkara. Ka ilmi nujumi, seperti ilmu nujum, ilmu perbintangan dalam arti ramalan bintang, bukan astronomi tapi astrologi. Nah, ilmu perbintangan itu dikenal ada dua, ada astronomi, ada astrologi. Astronomi itu falak, astrologi itu rantang ramalan bintang. Yang dimaksud ini astrologinya yang tercela. Lalu binafsi baru mazmumin lidatihi, maka sesungguhnya ilmu nujum sebenarnya pada dirinya itu tidak tercela pada zatnya, ya. Pada zatnya dia sebagai ilmu nujum, bukan. Ini kan dijelaskan. Makanya ilmu nujum kan ada dua di sini, bagi wawo jismani. Ilmu nujum itu ada dua. Sama-sama disebut ilmu nujum dalam bahasa Arab, disebut ilmu nujum. Dalam bahasa kita itu ada dua, astronomi, astrologi, sama-sama ilmu perbintangan. Ismun hisabiyun. Satu bagian itu sifatnya hisab, perhitungan. Pokoknya Quran bi anna masir syamsi wal qamari mahsubun. Sedangkan sungguh telah bicara apa Al-Quran, ya, siapa Al-Quran sudah bicara bahwa masir syamsi, bahwasanya perjalanan matahari wal qamar dan bulan itu mahsub. Itu bisa dihitung. Ya. Itu terhitung. Iya, bisa dihitung. Apa? Tadi yang termasuk astrometeorologi apa? Hah? Terbagi astrometeorologi apa? Nujum, nujum ini nanti kita bahas. Ini kan dibahas. Ismun hisabiyun. Yang hisabiyun ini yang dimaksud astronomi. Yang asalnya ahkam itu yang dimaksud astrologi itu. Jadi ilmu nujum dibagi dua, astronomi, astrologi. Ismun hisabiyun itu astronomi. Ilmu falak itu yang dimaksud. Kenapa? Karena memang Quran sendiri mengatakan bahwa matahari bulan itu bihusban. Ya, bisa berada pada hitungan. Dan Allah Ta'ala bahwa Allah berfirman, asyhadu an la ilaha illallah bihusbanin. Matahari dan bulan itu bihusban, berada pada hitungan. Dengan hitungan. Ini beredanya itu dengan hitungan. Bisa dihitung. Kemudian
Kemudian ini ada dijelaskan tentang masalah temu yang sihir kemarin. Namun masalah tapi motor ditunjuk di sihir dengan sihir kemarin. Ya, sebentar saya mungkin saya nukil sedikit tentang masalah sihir kemarin dari syarahnya. Dari syarahnya apa? Tentang sihirnya Rasul tadi kan sudah saya ceritakan kemarin menimpa Rasulullah SAW. Itu kemudian di situ jelaskan juga tentang naun istawi khosil jawahir tentang sihir kemarin. Lalu saya beralih ke ilmu nujum ini. Di khosil jawahir bi umurin hisabiyah di matoli'in nujum. Jadi macam ilmu yang diambil dengan kekhususan jauhar-jauhar. Kekhususan daripada jawahir beberapa unsur yang diambil dari emas atau perak kadang kan termasuk tergantung syaratnya. Dihitung dengan umur hisabiah dalam matoli'in nujum, kapan dia amalkan amal sihir itu untuk suatu yang baik atau untuk suatu yang buruk. Ada jam itu minta kajian haikal. Maka dari jauhar yang dimaksud itu diambil rangka dalam surah manusia yang mau disihir. Hingga ini di syarahnya dikatakan di tahap itu bahwa sihir itu ilmu yang membahas tentang ma'rifatul kawakib wal ahwalil awda' wartibatul minha bi umur ardiyah. Jadi pengetahuan tentang planet-planet karena ada kaitannya dengan kawakibus sayyarah itu tadi dan kawakibus tabita dengan planet atau bintang-bintang tadi dan keadaan awda', keadaan daripada manusia tadi dan irtibat dengan perkara ardiyah, hubungannya setiap satu dari kawakib dan juga keadaannya di bumi ini dari planet tadi dengan umur ardiyah, hubungannya planet dengan ini nanti juga kaitannya sama ilmu nujum tadi itu. Dan mereka kan mengkaitkan hitungan itu bintang itu lahirnya dan bulan ini itu dengan nasib. Bahkan mereka terkadang para peramal itu kan menggunakan rasi bintang itu untuk menunjukkan kejadian yang ada di ard. Tapi kalau ke sihir itu lebih kepada praktek, memilih daripada posisi bintang tertentu atau posisi waktu tertentu dalam buruj tertentu untuk amalia sihirnya. Juga ma'rifatil mawalid wal buruj, ya, pengetahuan tentang tanggal kelahiran dan juga buruj, rasi bintangnya juga manazil, manjilah juga daripada komar, daripada bulan. Ya. Kemudian bikul mina dairah yakun mina ala wajil khos lihatan bintang etibar coba dalam mereka apal waribah. Sehingga muncul daripada dihubungkannya daripada posisi bulan tadi juga bintang tadi juga posisi awda' burujnya orang yang mau disihir itu tadi juga jauhar tadi itu. Maka dihubungkan dengan kaifiyah tertentu yang mereka yakini itu, yang mereka amalkan, maka muncul afal gharibah, ya, reaksi atau perbuatan-perbuatan yang asing, yang asal ajibah. Tapi sebabnya ala dawil ukul, yang mana tersembunyi sabab-sababnya dari orang yang memiliki akal. Tarkib sahir laha, dengan penyusunan yang dibuat oleh si penyihir itu di awqat munasibah, di waktu-waktu yang sesuai dengan awda' falakiyah, dengan peletakan daripada benda-benda falak, ma'amuqarrar dari kawakib dibarengi dengan bintang tertentu atau planet tertentu, tuwafiqul mawalid yang mencocoki kepada kelahiran daripada orang tersebut. Maka al-Haraqi wa huwa qalbul hawas fi mudrakatil wajh al-mu'tad, ini tentang beberapa definisi sihir. Karena Al-Haraqi mengatakan bahwa sihir itu adalah membalik panca indera dalam mudrokatuha, dalam mudrokatnya apa yang dijangkau oleh panca indera tadi dari kebiasaan, dari sisi yang biasa.
daripada sabab batin yang la yasbut ma zikrullah alaih, yang tidak tetap sabab batin itu bersama dengan zikrullah atasnya. Tidak bisa bermain daripada sabab batin itu bersama dengan zikrullah. Ini membalik mudrokat, jangkauan daripada panca indera itu. Ya kan dikatakan di ayat itu kan gitu. Apa? Yukhayyalu ilaihim min sihrihim anha tas'a. Yukhayyalu ilaihim min sihrihim anha tas'a. Yukhayyalu ilaih, tergambarkan, terimajinasikan bagi Musa alaihissalam, kepada Musa alaihissalam, min sihrihim, dari sihirnya para penyihir Firaun, anha tas'a, bahwasanya tali temali itu bergerak. Seperti ular. Padahal enggak. Kemudian Qala sabi Aisyah Kasyaf muzawatul nafs khabilah. Ada lagi yang menafsirkan bahwa sihir itu muzawalatun nafs al-khabilah. Usaha daripada jiwa yang buruk, berusaha untuk akwal dan af'al, beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang terakibatkan dari ucapan perbuatan itu umur khariqah lil adah. Terakibatkan akan terjadinya suatu perkara yang di luar daripada kebiasaan. Dengan Tajuddin Subuki mengatakan sihir dan kihana dan tanjim dan simia itu min wadin wahid. Diambil dari satu lembah yang sama. Sihir, ilmu nujum, termasuk astronomi itu dari lembah yang sama. Karena saling kait mengait. Karena orang melakukan sihir itu juga dengan bantuan, menurut mereka, bantuan daripada ruhaninya, daripada bintang-bintang itu yang dalam posisi tertentu. Sehingga yang ingin berbuat nahas itu ada jam-jamnya, saat nahas itu. Tiap hari, menurut keyakinan orang yang mengamalkan. Tanjim, termasuk kihana, perdukunan itu sama. Cuma bedanya kalau sihir itu kan amaliyah, itu mempengaruhi orang, untuk mempengaruhi indera orang. Kalau kahana itu lebih kepada araf, lebih kepada tahu akan sesuatu yang mengaku dirinya bahwa dia tahu akan sesuatu yang terjadi, itu kihana. Sama dengan tanjim. Tanjim juga itu lebih kepada ramalan atau posisi bintang, tapi kaitannya dengan apa yang terjadi. Kemudian Kalau romal itu gak ada hubungan dengan ilmu romal. Romal, ya sama. Romal itu kan cuma sumbernya beda, cuma intinya ya sama. Romal itu kan mengakui dia mengetahui apa yang terjadi dengan melakukan ritual tertentu, dengan menggaris dan mentitik tertentu. Dan sudah kita jelaskan bahwa di Sahih Muslim itu kan ada perkataan Rasul SAW bahwa yakhutu kana nabiyul anbiya yakhutu fi romli atau makut. Dulu ada seorang nabi yang membuat garis-garis daripada waman wafaqaha wa qadzalika fa huwa zakat. Kalau siapa yang menepati itu, ya sudah, berarti itu bagian dari ilmu yang pernah dulu menjadi mukjizat bagi salah seorang nabi. Cuma di Sahih Muslim disebut nabinya, cuma di lupa saya di beberapa bagian riwayat yang lain, tapi ya nggak begitu sahih juga. Disebut Nabiullah Idris alaihissalam, maksud ilmu romal itu. Nah, kemudian kan di nukil di bahasa Indonesia jadi ramalan. Kata romal itu artinya pasir kan. Wah, aku ini bagaimana sosial akibat al-itlaq. Jadi katakan bahwa sihir itu hakikat secara mutlak ulama secara ukul wa qad dan nufus min jamil aqwal wal amal kuma sebuah akal idraku. Fasatara anil faham asbahu. Ya, sihir itu benar, cuma akal itu nggak bisa menjangkau seolah proses atau bagaimana dia mempengaruhi yang orang yang masyhur itu di luar jangkauan daripada akal sehat. Mereka nakuah ilahiyah biasa mutaqaddim mawdu' al-idraki wa ilmu ghamidun. Pemilu ayatan amali mawdu' huruf biru'in wa hadha huwa pokoknya mawdu' tolas huwa ruhun fi jasadi. Sama dengan ilmu tolasmat atau tilasmat itu seperti itu juga. Tapi kalau tilasmat kan dengan huruf, dengan beberapa huruf tertentu atau angka tertentu, ya. Yang menurut mereka itu mewakili daripada kaitannya lagi-lagi sama tanjim itu tadi. Kemudian
wa huwa sharihun bi jismi da'wati zuhrah ilal maktum li razi wa istarta min dhalika bata-bata sayatu bimana al-asma'il husna wa syukur. Ya, jadi seperti yang ada pada kitab yang disebutkan pada Ar-Razi Asirul Maktum. Di doanya Zuhroh. Zuhroh itu Venus. Ada kosam, semacam kosam yang dibaca. Itu seolah yang bau rekso itu daripada Venus tadi dengan asma-asma yang seolah memuja kepada bintang tersebut. Atau ruhania yang konon kata menurut dia ruhania daripada bintang tersebut. Berbeda dengan Asmaul Husna yang atau doa-doa yang berisi asma-asma Allah dari sumber yang dipercaya. Ya. Seperti yang warid di beberapa, ya kadang dipakai juga sebagian warid rukun. Ehiye syar ehiye, tapi sering dibaca ahiyah syarahiyah. Tulisannya alif ha alif. Yang sebetulnya itu bacanya ehiye asyir ehiye. Innani anallah. Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani mereka ya, di kitab suci mereka itu eheye asyir eheye. Asyir itu seperti kana wa akhwatuha dalam bahasa Arab. Eheye itu anak saya. Eheye asyir eheye. Anak adalah ya aku adalah aku. Innani ana. Innani ana. Innani anallah. Adunai itu nama Allah dalam bahasa Ibrani. Asbaud al-Syadai itu diambil dari sebagian nama yang pernah diucapkan Nabi Isa sampai sekarang masih ada di Bible. Kalau Asyari'iyah itu sudah diterjemahkan aku adalah aku di perjanjian lama di kitab Kejadian. Kalau Adunai Elohim al-Syadai Asbaud itu ada masih di Injil mereka. Elohim. Ya Allahumma ya Allah. Elohim. Iya. Bukan bahasa Syrian yang itu ya. Bahasa semut itu bukan. Ini betulan. Itu ngarang. Gak ada itu. Atau asma-asma yang dipercaya diperoleh dari memang asma seperti Hizib Ibrahim ada Suki. Ya. Atau asma barhatiyah dari beberapa arifin billah yaitu sedangkan yang Syamsul Ma'arif itu sudah campur ya ada sebagian dari yang pernah diriwayatkan dari arifin billah sebagian lagi ya macam tadi Zuhro dan sebagainya campur baur di Syamsul Ma'arif itu wallahu a'lam. Jadi gampangnya yang pernah saya contohkan kemarin seperti yang kita terima umpama dari para aulia yang dipercaya ilmunya. Hizibnya daripada Bapak Geo gitu kan. Pak Syair, Syulukhiyah, Syulkhutoh, beberapa asma. Itu kalau diperoleh sumber percaya silakan. Tapi kalau enggak, khawatir yang diucapkan itu ya itu tadi. Kita wasal biasbabi ila isti'anah bisyayatin. Dengan syaitan-syaitan. Ya. Kemudian iya sebetulnya Habib Sulaiman kan mengubur itu di bawah singgasananya itu untuk menghabiskan itu. Tapi kemudian dituduhlah oleh syaitan-syaitan saja bahwa Sulaiman ini yu'alimuna nasa sihra. Padahal setan yang yu'alimuna nasa sihra. Padahal dituduh Sulaiman itu penyihir. Allahu a'lam. Kemudian adapun kembali ke ilmu nujum tadi, jadi ilmu yang pertama itu, sebenarnya ilmu nujum itu bukan tercela pada zatnya, pada ilmu nujumnya, tapi itu ada dua bagian. Bagian pertama itu tadi, ilmu nujum yang berupa astronomi, yaitu berupa perjalanan matahari dan bulan, yang itu semua ada hitungannya. Asyamsul Usman, kalau asamin qair, Allah juga berfirman, "Wa ma qadarnahu manazila hatta
Ada kalau urjunil qadim, dan bulan itu qadarna kami tentukan bagi bulan dari manazil. Tempat-tempat persinggahannya bulan. Manzilah-manzilahnya bulan. Hatta ada hingga kembali bulan itu kalau urjunil qadim seperti tandan kurma yang tua. Jadi, ya, seperti urjun tandan kurma yang tua itu sabit. Kembali ke sabit lagi setelah dia sempurna. Kemudian ma'rifat. Wasilah ila syari syarun. Sampai di wali bil amr. Ya. Wasani kismun tabi'iyun. Yang kedua adalah al-ahkam. Ya. Ini tentang hukum. Kemudian itu yang ketiga. Yang kedua itu ada ilmu falak yang kaitannya dengan, kalau tadi kan dengan perhitungan bulan dan matahari. Yang ketiga itu mirip dengan itu, yaitu perpindahan, seperti perpindahan matahari di buruj falakiyah. Perpindahan matahari di buruj yang 12. Sebetulnya kan itu untuk musim dan sebagainya sebetulnya. Matahari itu yang katanya diam, ternyata Al-Quran bilang wa syamsu tajri. Nah, matahari itu beredar itu ke buruj masing-masing. Matahari di buruj Asad, matahari di buruj sampai ke 12 rasi bintang itu. Terus kemudian dibikin malah untuk ramalan bintang. Padahal itu kan katanya itu menunjukkan musim. Rasi bintang. Rasi bintang, buruj falakiyah. Jadi sebenarnya bagian kedua sebelum ke ahkam itu ada bagian lagi yaitu intiqalus syams. Pengetahuan tentang perpindahan matahari di buruj falakiyah, di rasi-rasi bintang secara falak. Yang menunjukkan perubahan musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, dan sebagainya. Nah ini nggak masalah. Nah yang ketiga itu yang menjadi masalah. Itu ahkam ini. Al-ahkam itu. Hukum. Wahasilu yakil al-istidlal. Ya. Dikatakan bahwa hasilnya itu yakil al-istidlal al-hawadith bil asbab. Kesimpulannya daripada yang kedua ini adalah kembali kepada istidlal, menjadikan dalil atas kejadian-kejadian dan sebab-sebab kejadian tadi. Jadi bintang itu dijadikan petunjuk atas kejadian yang terjadi di muka bumi. Kalau awal tahunnya berada di bintang ini, maka akan terjadi ini. Ya. Bahwa yudhoi istidlal tabib bin nabat. Ini seperti kata Imam Ghazali diumpamakan seperti istidlalnya tabib menjadikan dalil petunjuk dengan nabut, dengan nadi, denyut nadi. Alamat saya adutu minal marot, atas apa yang bakal terjadi dari penyakit. Wa ma'rifatun bimajari sunatil awadan walqih. Dan itu sebetulnya ma'rifah, pengetahuan tentang majari sunatillah. Pemberlakuan sunatullah ta'ala dan adati dan kebiasaan Allah dalam makhluknya. Walakin tamau syara' akan habis syariat mencela itu. Ya. Kalau Rasulullah SAW, sebab Rasul bersabda, "Idza dzukira qadar famsiku." Kalau disebut takdir, tahanlah. Idza dzukira nujum famsiku. Kalau disebut bintang, tahanlah. Idza dzukira ashabi, kalau disebut sahabatku, famsiku, tahanlah. Kalau Rasulullah SAW, kalau mati bani talatan. Saya khawatir atas umatku 3 perkara. Haiful a'immah. Zalimnya para pemimpin. Haiful a'immah.
Zalimnya pemimpin wa imanun bin nujum, kepercayaan orang kepada bintang. Itu ramalan tadi. Wa takdzibun bil qadar, dan pendustaan orang kepada takdir, lebih percaya kepada rantang. Ramalan bintang daripada takdir Allah. Kalau Umar Khattab radhiyallahu an ta'ala minan nujum ta'tadu bil bar itu mamsiku, kata Sayyidina Umar, ta'ala belajar kalian dari nujum, bintang-bintang, apa yang kalian tahtaduna, mengambil petunjuk dengannya di bari wal bari, di daratan maupun lautan, kemudian tahanlah. Karena orang Arab dulu ketika di padang pasir luas itu mereka dari petunjuknya dari bintang itu. Boleh belajar ilmu perbintangan untuk petunjuk. Setelah itu tahanlah. Karena ilmu-ilmu yang lain itu nggak sesuai dengan syariat. Itu juga dikecam oleh syariat. Kenapa dikecam? Nanti kita bahas sebab-sebabnya itu. Ya. Karena itu nanti bikin madarat kepada makhluk. Kalau orang bagi orang yang dhaif iman, lemah iman belajar itu, hanya dia mengatakan, oh itu benar berarti. Dan sebenarnya takdir Allah ketutup. Dia hanya melihat seolah-olah perubahan daripada bintang-bintang itu tadi. Juga kebanyakan itu nanti akan kita bahas lebih panjang lagi. Kebanyakannya tahmin, kebanyakan hasil ramalan bintang itu cuma duga-duga, dugaan, praduga yang nggak bisa dibuktikan secara. Yang ketiga itu fudul, ilmu yang berlebih. Masih banyak ilmu wajib yang lain yang dipelajari. Kenapa dia belajar ilmu itu? Makanya terakhir sebelum saya tutup, Sayyidina Ali dalam wajah itu pernah mengatakan, al-asya salah ada 3 perkara itu ada 3 di mukadimahnya Jurumnya. Di mukadimah Jurumnya mengatakan segala sesuatu itu terbagi pada 3. Zahirun wa mudmarun wa syai'un laisa bidzahir wala mudmar. Ada sesuatu yang zahir nampak jelas, ada yang tersembunyi. Ya, ada yang tengah-tengah remeng-remeng, yang tidak tersembunyi, tidak mulai jelas. Maksudnya sebenarnya itu 2 makna, 2 penafsiran. Imam Ali itu mengandungkan itu waktu mendirikan nahu kepada Abu Aswad itu Ali. Zahir itu isim zahir, mudmar itu isim dhamir, yang tengah-tengah itu isim-isim mubham seperti isim mausul dan sebagainya. Nah, isim mubham. Tapi itu juga bisa dimaknai makna lain. Segala sesuatu di dunia ini ada yang jelas, ada yang tidak jelas, ada yang remeng-remeng. Nah, tapi orang itu lebih sering senang ngejar yang remeng-remeng ini. Kata Senali. Manusia itu lebih senang ngejar yang remeng-remeng. Tambah penasaran. No. Makanya orang ngejar amalan bintang. Ilmu fardu kifayah belum, fardu ain belum. Dia belum tuntas. Masalah tohara, masalah iman, Islam. Ingin belajar ilmu ramalan. Allah alam di situ. Ya itu rantang, itu ramalan bintang. Itu kan asalnya itu Scorpio, itu kan akrab. Ya kan, Jadiu, ada Pisces, ada Hut, ada itu sebenarnya kan nama buruj. Itu nama rasi bintang, tempat perpindahan matahari. Kalau ke sini ini musim apa, kalau ke sini musim apa, musim. Tetapi digunakan untuk ramalan bintang. Orang yang lahir ketika matahari berada di sini, nasibnya begini. Orang yang lahir ketika matahari, nah semuanya itu betul. Akrab itu nama untuk rasi-rasi. Misalnya dipakai dalam ilmu falak. Kalau itu belajar ilmu falak itu akan ketemu sumber buruj itu. Cuma fungsinya bukan itu di ilmu falak. Fungsinya cuma untuk menganukan musim. Wallahu a'lam.